Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini ada Gus Pleret ya, menantang untuk diseret ke pengadilan katanya. Ya, mari kita ikuti bersama. Itu luar biasa loh beliau itu sebenarnya. Cuma beliau itu kan terhambat dengan lebih ya. Saya juga memahami ketika dia itu mengatakan jangan bicara DNA, jangan bicara nasab, bicara tentang kelakuan Habib yang kurang ajar saja. Kan itu. Ya saya memahami, dia bilang ya, saya itu orang Pekalongan ya, dekatnya Abah Lutfi ya. Kalau ada apa-apa nanti ya dibunuh pertama kali dan lain-lain. Dan saya bisa kasarannya itu, ya langsung ngomong butuh makan kan gitu. Nah waktu itu kan ya saya kan nggak punya duit ya, kalau saya kasih teman misalnya uang bensin sekali dua, ya tradisi saya kalau ada tamu dan pantas untuk diberi dan kira-kira kalau diberi tidak tersinggung perasaannya kan, ya saya, itu kan biasa di dunia pesantren itu bisa roh kayak gitu ya. Tapi kalau duit gede kan ya nggak punya saya. Nah ini yang nanti kaitannya dengan Kori. Kori itu saya tidak pernah mengundang sama sekali, ini klarifikasi ya. Kori kan keluar-keluar itu, saya tidak pernah tertarik ya, manusia yang namanya Kori. Catat baik-baik itu. Bentar, saya ini dulu, saya letakkan dulu konteksnya. Ini maksudnya ketika pertama kali podcast di sini. Ya, dan podcastnya Kori langsung saya unpublish, saya nggak mau. Kori itu ada bikin konten dengan saya beberapa dan lumayan juga penontonnya, langsung saya unpublish. Saya nggak, sejak awal saya nggak suka. Saya dipaksa sama Gus Pake untuk menerima si Kori. Ya udahlah, saya terima. Saya bilang, oh, sikit aja santri saya aja bilang, oh ini Pak Lawi, kan itu gitu kok. Kesan pertamanya udah kayak gitu. Saya tidak pernah undang, saya tidak pernah membayar dia. Semua tamu seperti Kori, ya kan Kori kan potongannya kiri. Masa saya ada tamu kiri, mau pulang pamit, nggak saya amplopi, ya dolim saya. Tapi bukan karena urusan nasab ini. Saya melihat dia kiri. Nah itu saya anggap santri kiri, kan itu toh. Dia mau pulang pamit, ya tak amplopi toh. Ya paling orang biar bisa beli jajan lah. Nanti kalau tidak saya amplopi, dia nggak bisa beli bensin, nggak sampai rumah dia. Kayak gitu aja kok. Dia framing semua dibayar. Si Fuad Pleret siapa bilang emang saya tukang bayar apa? Nggak ada itu bisa roh. Maka gara-gara itu saya menghentikan sekarang. Mas Rifki itu datang ke sini kan udah nggak, saya nggak mengedarkan bisa roh. Ya saya nggak mau ya, saya udah tulus ikhlas ya. Jadi fitnah kan saya nggak mau, kasihan teman-teman juga. Nggak usah soal nasab, semua Habib kesini itu tak kasih amplop. Semua kiai, semua santri yang bertamu ke sini, yang saya merasa ini harus saya kasih bisaroh, Dukungan lah. Iya, saya itu menghargai ilmu, saya menghargai orang yang berilmu, saya menghargai orang yang mencari ilmu. Ada orang anak muda nyantri di mana, di pondok mana, misalnya ke sini, Gus pamit Gus, mau kembali ke pondok, itu mesti tak kasih uang. Seadanya gitu, saya ikhlas saya. Karena apa? Saya mencintai ilmu dan saya mencintai ahli ilmu. Dan itu pelajaran pertama, karena meskipun Mas Rifki agak nggak terlalu cocok juga dengan kitab taklim muta'alim ya. Di taklim muta'alim itu ajarannya kayak gitu Mas. Iya. Gitu loh. Dan ya tanya istri lah. Kalau di dekat-dekat sini kan, di sini itu kan kampung santri kan, di Wonokromo dan asal usul saya itu Wonokromo dan Jejeran dan sekitarnya. Jadi kalau kita di warung ya Mas, di warung sate ya, misalnya kita kenal siapa gitu ya cepet-cepetan bayar kok Mas. Iya, karena kita saling menghargai, ini sesama memuliakan, bukan kok menyuap mengupai, enggak. Ini penghormatan, ini rasa cinta kasih gitu. Kemarin tuh saya ada juga tetangga dari Wonokromo kan, dia asalnya Wonokromo, ada 2 orang udah jajan lama kok, ini orang belum pulang kan gitu. Dia duluan terus ketemu saya, foto-foto kangen udah setahun nggak ketemu gitu. Saya bilang sama istri, dibayari sekalian, kita mau bayar itu, ternyata malah sudah dibayari beliau. Wah, kalah duluan ini, Kalah start nih. kalah start. Jadi biasa kayak gitu Mas. Ya gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya ya dengan dulu kan saya dekat, ya sampai sekarang sebenarnya dekat gak dengan tuan guru dari Kalimantan. Ya misalnya saya dengan Guru Udin ya, saya ketemu terus saya mau pisah gitu ya. Itu Guru Udin itu salaman dengan saya, itu ngasih amplop saya salaman sama beliau, saya ngasih amplop juga sama beliau. Bukan masalah kita membayar, enggak, ini tanda cinta kasih. Bukan nilainya berapa, 50.000 atau 100.000 atau 1 juta, enggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Ini tanda cinta kasih. Gitu loh. Nah, ini sekarang saya agak waspada ini, makanya kan saya misalnya ketemu Mas Rifki, ya Mas Rifki tak kasih duit mesti tersinggung. Misalnya kan gitu, ya nggak mungkin saya kasih kan itu tak. Dan memang zamannya juga zaman lagi fitnah kayak gini kan. Jadi nanti dikira saya bayar. Enggak, itu sudah kebiasaan keluarga ya, kebiasaan biasa ya.
Ya, kalau ada Habib, ada Kiai, ada santri, kasih amplop, kasih hadiah, berapapun punya. Bukan kita memberi upah, bukan kita memberikan tanda I love you, fillah. Nahnu nuhibbuka fillah. Kami mencintaimu karena Allah, karena Rasulullah. Gitu aja. Nah sekarang kalau Habib masuk aja nggak boleh. Iblis aja masuk pondok saya boleh, tapi kalau Habib enggak. Ya kan Iblis nggak pernah memalsu, nggak pernah ngaku duriat Nabi. Gila apa? Iblis itu nggak pernah loh. Mana yang lebih kasarannya lebih daripada Iblis? Iblis nggak pernah mengaku dirinya keturunan Nabi. Oh itu Nabiku ya, Bung. Dipalsu nasabnya. Oh ya aku marah kayak sundul langit pun kayaknya nggak cukup. Nabi mungkin nggak marah, Allah yang marah, saya yang marah. Gitu loh. Kalau saya nggak marah nasab Nabi saya dipalsu, mana kecintaan saya kepada Nabiku? Saya mau tanya itu, makanya kiai itu yang tidak tersinggung bahwa nasabnya Rasulullah dipalsukan, kok diem? Yang tidak marah ajaran Rasulullah diselewengkan, dirusak, itu saya mau tanya itu, mana kecintaanmu kepada Rasulullah? Gitu loh. Jangan berlindung di balik ini dan itulah. Bagi saya konyol kayak gitu itu. Oh gitu ngaku kiai, kayak gitu mau kasih syafaat masuk neraka, iya. Gitu loh. Nah, ini harus keras karena ini hubungannya dengan Rasulullah. Berkali-kali ini taroki tanazulnya itu berbahaya semua kalau soal pemalsuan nasab ini, soal ajaran Nabi itu. Tarokinya naik kepada Allah. Allah itu marah murka kalau menyangkut hak Rasulullah diinjek-injek. Seperti dilakukan oleh para Habib. Mereka upload grup G kok ngaku keturunan Nabi. Bangsat bajingan kan itu. Betul? Allah murka itu kalau menyangkut hak Rasulullah. Rasulullah itu murka kalau menyangkut hak umatnya. Man ghosana falaysa minna. Siapa yang nipu kita, nipu umat kita, itu bukan golongan kita. Bukan golongan Nabi kan berarti neraka. Mau kiai, mau apapun itu, mau tuan guru, kalau ghosana falaysa minna, kata Nabi. Mau sholat 1.000.000 rakaat per hari, mau baca dalail sehari 1.000 kali khatam satu kitab, falaysa minna, kata Nabi. Bukan kata saya. Nah ini pemalsuan nasab Habib ini digunakan untuk menipu umat Rasulullah, merugikan, menjajah, menginjak-injak. Rasulullah itu marah, gitu loh. Kalau diri Rasulullah dipalsu nasabnya, asalkan tidak merugikan umat, beliau tenang-tenang aja. Kalau menyangkut hak pribadi Rasulullah, sabar, santai, terserah. Tetapi kalau menyangkut umat Rasulullah, Rasulullah murka. Karena Rasulullah yang bertanggung jawab kepada umat ini. Karena Rasulullah kepengen semua umatnya itu masuk surga. Ini ada segerombolan orang ngaku duriat Rasulullah, mengajak umat Rasulullah ke neraka, itu gimana? Ya jelas ke neraka, karena ajarannya halusinasi, khurafat, bid'ah, sesat, titik, nggak ada yang lain. Masa Isra Mi'raj semalam 70 kali itu, bayangkan, semalam. Rasulullah seumur hidup sekali, ini ada monyet ngaku Isra Mi'raj semalam 70 kali. Gila nggak itu? Rasulullah didampingi Jibril, ini nggak perlu malaikat, gila kan? Rasulullah nggak pernah bilang saya bisa memadamkan api. Ini ada monyet-monyet ngaku keturunannya Nabi, mengatakan bisa memadamkan api neraka. Ajaran apa ini? Masih picek juga ini ulama-ulama, kiai-kiai tuan guru ini melihat kayak gini. Pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat. Mau kena ayat sumum bukmun ngumyun faum layar jigun apa gimana? Gak ada alasan lagi, ini udah 2 tahun seperti tulisannya Mas Rifki itu. Kalau kemarin husnudon, ulama-ulama husnudon, seperti guru sekumpul, seperti siapa itu guru Nusron Wahid itu. Bapaknya si Mbak Maimun husnudon, ya bisa dimengerti, pantas. Bahkan Habib pun mungkin banyak yang baik, karena tertipu leluhurnya sendiri. Kasarnya begitu loh. Lah ini fakta data, DNA, kitab nasab, filologi, atau kitab-kitab ajaran mereka yang sesat, itu semua sudah dibahas secara ilmiah, secara runtut. Masa masih husnudon? Ini mau ikut dajjal apa gimana? Si Kapet Umar Kapet itu si artis dari zaman Fatihah atau enggak bener, ngaku-ngaku atau diakukan orang yang hafal 100.000 hadis. Kapan dia suruh sini semaan Quran aja, nggak usah semaan hadis, hafalan bil ghaib, jangan binazar, nggak usah 100.000 hadis. 100.000 hadis itu hadis apaan itu? Sahih Bukhari itu cuma berapa ribu. Oh udah baca Sahih Bukhari aja, hafalan kalau bisa. Nggak mungkin bisa Fatihah aja ngaku ho. Dan tahukah Mas Rifki, orang bisa dinilai iman dan
ketakwaannya seseorang ketika membaca Fatihah itu pada kalimat iya kan abu dua iya kan asanya. Di situ itu bagaimana orang itu terlihat jiwa rohaninya, gitu loh. Gimana itu? Suara sengok kayak gitu, kalau dalam dunia wayang itu suaranya orang munafik. Nggak ada nabi suaranya sengok, nggak ada. Siapa sih Senawi Al-Bantani di Marolab itu bilang nggak ada nabi suaranya fales, apalagi sengok-sengok, nggak karu-karuan gitu itu. Suara nabi itu indah, merdu. Wah ini kabeh-kabeh gitu keturunan nabi, keturunan himar ya jelas. Bener aja itu. Kalau keturunan nabi, nabi itu suaranya maha merdu. Masa punya anak turun entah ke berapa ratus atau berapa ribu suaranya jadi kan gitu ya kalau bahasa sholat itu. Nah, kalau mau amar ngaku turunan nabi pantas lah suaranya merdu. Dari segi suara aja udah nggak masuk, yang satu kayak suara himar, yang satu apa itu kayak begitu ya, gobloknya orang Indonesia masih